Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semuanya? Masih ya? Masih, Mem. Iya, alhamdulillah. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat hari ini, berkat rahmatnya, hari ini kita masih bisa tetap muka kembali dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Bersyukur dengan nikmatnya kita masih memiliki kesempatan untuk belajar materi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Saya screen saja langsung PPT-nya. Nah, kelihatan, Nak? Kelihatan ya? Ya, Bu. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas masih berkaitan tentang hubungan internasional. Nah, jadi yaitu kita akan membahas tentang kerjasama ataupun bentuk kerjasama internasional, yaitu adalah perjanjian internasional. Nah, bagaimana perjanjian internasional itu bisa dikatakan sebuah perjanjian dan bagaimana sebuah perjanjian itu bisa dikatakan batal secara hukum internasional. Nanti kita bahas di materi ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, yaitu siswa mampu menjelaskan makna perjanjian internasional. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam melakukan perjanjian internasional. Nah, jadi apa sebenarnya makna dari perjanjian internasional? Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Jadi dia bisa melahirkan hukum yang ada akibat dari perjanjian itu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara yang satu dengan negara yang lain, antara negara dengan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional yang lainnya. Ya, artinya apa? Yang namanya perjanjian internasional pasti dia melampaui batas negara. Artinya harus menyinggung dengan hubungannya dengan negara lain ataupun organisasi lain internasional ya, Nak ya. Itu dia. Nah, adapun menurut para ahli ya, ini ada Konvensi Wina, Undang-Undang Nomor 37 tentang hubungan luar negeri ya, ada tentang perjanjian internasional dan Dr. Mukhtar Kusumatmadja. Nah, kita ambil dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Saya ambil satu pendapatnya, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik ya. Itu menurut dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional ya. Menurut si Mukhtar Kusumatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu. Artinya pasti ada tujuan sebuah negara ya dalam melakukan perjanjian internasional. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu bisa dilihat berdasarkan isinya ya. Berdasarkan isinya dari segi politis seperti fakta pertahanan dan fakta perdamaian ya. Jadi dia membahas tentang sistem pertahanan dan perdamaian sebuah negara. Yang kedua adalah dalam segi ekonomi seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan ya. Kita bisa tahu ataupun dengar bahwa setiap negara itu bisa berhutang ya kan, ataupun utang dengan negara lain. Begitu juga Indonesia. Indonesia juga utang dengan
negara lain ataupun dengan organisasi tertentu, ya kan, seperti UNICEF misalnya. Nah, itu dia. Jadi itu merupakan sebuah perjanjian internasional dalam segi ekonomi. Yang selanjutnya dalam segi hukum, ya, dalam segi hukum bisa mengadopsi misalnya hukum-hukum yang diadopsi dari luar negeri ataupun yang dibuat oleh negara lain untuk diterapkan di Indonesia, seperti itu. Seperti misalnya kita masih memakai hukum KUHP Belanda ya sampai saat ini, karena apa? Itu sumbangsi dari pemerintahan Belanda, yang mana memang Belanda itu ya di awal sebelum kemerdekaan ya dikenal dengan negara yang menjajah Indonesia. Jadi kita masih sampai saat ini mengadopsi hukum kebanyakan dari negara Belanda. Yang selanjutnya adalah segi batas wilayah ya. Ada dia perjanjian dalam segi batas wilayah. Nah, ini biasanya bagi negara-negara yang dekat dengan negara kita ataupun bertetangga langsung seperti misalnya Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, itu bisa membuat perjanjian internasional dalam segi batas wilayah, ya, patok wilayah dari negara kita kepada negara lain. Selanjutnya adalah segi kesehatan. Nah, ini misalnya bekerja sama dalam pemasok obat-obatan dari luar ke Indonesia, ataupun misalnya hal-hal yang berkaitan dengan gizi, ya, yang bisa diterapkan di negara kita. Itu dia. Seperti produk susu misalnya dan lain-lain. Nah, macam-macam perjanjian internasional juga, perjanjian internasional ini memiliki macamnya. Yang pertama berdasarkan subjek. Jadi perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Ya, Nak ya. Seperti apa nih? Perjanjian dengan ataupun kerjasama dengan MEE, ya, kerjasama dengan ASEAN. Nah, itu juga salah satu dari sebuah perjanjian internasional berdasarkan subjeknya. Jadi subjek perseorangannya, ya, Nak ya, per organisasinya, itu dia. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi kalau kita pahami berdasarkan pihak-pihak yang terlibat ada dua. Yang pertama itu berdasarkan perjanjian bilateral. Bilateral itu apa, Nak? Perjanjian dua negara ya, dan perjanjian multilateral ataupun perjanjian banyak negara ataupun banyak organisasi. Ya. Nah, jadi perjanjian bilateral ini adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak, ya kan, Nak? Ini dia. Dalam hal apa? Ini banyak, misalnya dalam hal impor ya, impor ekspor, dalam hal ekonomi juga, perdagangan ya kan bisa dilakukan. Perjanjian multilateral juga seperti itu, ya, Nak ya. Bisa dilihat. Nah, ini contoh perjanjiannya seperti apa? Ini perjanjian antara Indonesia dengan Filipina tentang pemberantasan dan penyelundupan bajak laut ya. Perjanjian Indonesia dengan Republik Rakyat Cina juga pada tahun 1955. Nah, jadi banyak Indonesia telah melakukan banyak perjanjian ataupun MOU yang sudah dilakukan dengan negara-negara lain. Ya, Nak. Ini konvensi hukum laut, ini tadi yang berkaitan dengan batas kelautan ya. Dan konvensi Konvensi Wina juga tahun 1961. Nah, ini kita singkat saja materinya, Nak ya, karena ini sebenarnya masih berkaitan dengan hubungan internasional. Jadi sebenarnya review juga pengingatan ulang materi sebelumnya. Ya, jadi mungkin minggu depan kita ulangan harian ya, Nak ya. Nah, ini dia berdasarkan fungsinya. Law making treaties ataupun perjanjian yang membentuk hukum. Jadi suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan ataupun kaidah hukum ya bagi masyarakat internasional. Ini bersifat multilateral. Ya. Nah, ada juga disebut dengan perjanjian treaty contract ataupun perjanjian yang bersifat khusus adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara negara yang membuat perjanjian tersebut. Ya, biasanya kalau treaty contract ini hanya dilakukan oleh negara-negara dua negara, yaitu ataupun disebut dengan bilateral ya, hubungan dua negara.
Contohnya seperti apa? Perjanjian Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tentang dui kewarganegaraan, ya. Akibat yang timbul dalam perjanjian tersebut hanya mengikat 2 negara saja. Ya, kenapa ini harus dibuat perjanjian ya? Karena apa? Pemerintah Indonesia melihat banyaknya warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda ya, ataupun dui kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Nah, jadi perlu dilakukan namanya perjanjian Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Karena kalau Indonesia ini prinsip dari kalau kita review kembali tentang asas kewarganegaraan ya. Jadi Indonesia itu bisa menerapkan asas ius soli dan ius sanguinis. Artinya apa? Kemanapun masyarakatnya itu tinggal dan melahirkan generasinya ataupun melahirkan anak di negara lain, maka negara Indonesia tetap menganggap bahwa itu anak tersebut adalah warga negara Indonesia karena berdasarkan 2 asas yang dianut. Karena kita sebelum revisi asas kewarganegaraan kita menerapkan 2 asas ius soli dan ius sanguinis, artinya semi, kedua-duanya kita ambil. Makanya perlu dilakukan perjanjian antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina dalam hal tentang dui kewarganegaraan agar Indonesia itu hanya bisa menerapkan 1 kewarganegaraan untuk 1 orang, seperti itu dia, ya, setelah berusia dewasa. Nah, jadi mengapa perjanjian internasional itu penting? Yang pertama ya, kenapa sebuah negara itu harus melakukan perjanjian internasional? Ya, ini berkaitan dengan syarat terbentuknya negara. Jadi kan kalau syarat terbentuknya negara secara konstitutif atau secara dasar utamanya hanya ada pemerintah ya kan, rakyat, wilayah. Unsur tambahannya adalah deklaratifnya adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain inilah yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Artinya apa? Sebuah negara jika telah diakui berdirinya negara tersebut, diakui oleh negara lain, maka akan memudahkan negara tersebut dalam melakukan kerjasama dengan banyak negara. Artinya telah terakui dia. Terakui keberadaan dari negara tersebut. Akan memudahkan negara tersebut juga untuk melakukan kerjasama dan perjanjian internasional. Nah, itu dia. Dan perjanjian internasional ini sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena dia lebih menjamin kepastian hukum, ya, sebab perjanjian internasional itu harus diadakan secara tertulis. Yang kedua, perjanjian internasional itu mengatur masalah kepentingan bersama. Artinya jika seseorang melakukan jika negara melakukan hubungan ataupun kerjasama ataupun perjanjian internasional, maka akan maka negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di negaranya yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Itu dia. Misalnya contoh dalam segi ekspor impor ya, karena kita tahu kita negara yang memiliki produksi beras yang banyak. Namun sampai saat ini kita masih mengimpor beras dari negara lain. Karena apa? Memang karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat banyak gitu dia. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan produk dalam negeri, maka pemerintah harus mengimpor. Dan agar apa? Agar menstabilkan perekonomian di negara. Seperti itu dia. Jadi sangat penting perjanjian internasional itu ya. Jadi dalam hal kecilnya saya ambil contoh adalah hal dalam perdagangan ekspor impor tadi. Nah, selanjutnya adalah tahapan perjanjian internasional. Jadi dalam melakukan perjanjian internasional tentunya harus ada tahapan-tahapan. Nah, lantas siapa yang melakukan perjanjian internasional ini? Nah, siapa yang bisa melakukan perjanjian internasional? Apakah langsung presidennya atau siapa? Ini mau tanya. Siapa biasanya yang melakukan perjanjian internasional ini yang ditunjuk? Ini berkaitan sama materi hubungan internasional. Siapa, Nak? Mungkin Menteri Luar Negeri, Mem. Iya, Menteri Luar Negeri ya. Menteri Luar Negeri kan punya punya bawahannya lagi. Siapa ya? Yang disebut dengan diploma. Siapa diplomatik? Duta Umi.
Iya, tentunya dalam melakukan perjanjian internasional ya, Presiden selaku kepala negara ya, karena selaku kepala negara tentu dia memiliki pembantu, artinya kaki tangan ya untuk memuluskan tugasnya itu Menteri Luar Negeri. Dan Menteri Luar Negeri ya kan pasti menunjuk duta ataupun konsul untuk melakukan perjanjian internasional itu sendiri ya, benar ya. Nah, jadi ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah perundingan ya kan. Nah, jadi dalam melakukan perjanjian internasional pasti akan dirundingkan dulu apa akar masalahnya ya kan. Setelah itu, setelah adanya perundingan, maka akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, ini yang paling penting. Setelah penandatanganan, kalau memang tidak mau dilanjutkan perjanjian tersebut, ya, tidak ada kesepakatan bersama, maka tidak akan ada penandatanganan. Nah, namun jika sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun beberapa pihak yang melakukan perjanjian tadi, ya kan, maka harus juga kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya yaitu pengesahan. Nah, pengesahan ini cukup penting juga. Kenapa? Karena supaya ketika misalnya dalam perjanjian internasional itu ada negara yang melakukan one prestasi itu apa artinya? Pengingkaran perjanjian ataupun pengkhianatan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh sebelah pihak, maka bisa digugat secara hukum, ya tentunya hukum internasional. Jadi lebih sah ya jika dengan adanya pengesahan, ya nak ya, tahapan dalam perjanjian internasional. Ya, jadi one prestasi itu adalah pembatalan sebuah perjanjian. Jika misalnya, karena kalau sebuah perjanjian itu kan tentunya ada ada norma-norma ataupun yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan ada masa kadaluarsa sebuah perjanjian. Nah, bisa diteruskan jika memang ada kesepakatan oleh negara tersebut, bisa juga tidak, ya. Tapi sebelum masa perjanjian itu selesai, ada pengkhianatan di tengah jalan, itulah namanya one prestasi tadi, ya. Itu bisa digugat secara hukum internasional. Nah, ini dia. Apa saja yang bisa dikatakan batalnya sebuah perjanjian? Yang pertama itu terjadinya pelanggaran, ya, terjadinya pelanggaran, adanya kecurangan, ya, adanya pihak yang dirugikan, dan adanya ancaman dari sebelah pihak. Kita tidak terlalu jauh membahas tentang yang keempat ini. Nah, ini mungkin lebih dibahas di pelajaran ekonomi kalian ya, kontestasi ya. Nah, sebuah perjanjian juga bisa berakhir, ya kan? Yang pertama karena apa? Punahnya salah satu pihak. Artinya negara yang misalnya kita contoh saja Uni Soviet negaranya sudah nggak ada ya nak ya, ya sudah terpecah belah dari negara-negara bagian sekarang ya. Jadi jika sebuah negara itu yang melakukan perjanjian sudah tidak ada lagi misalnya, jadi maka berakhir juga lah sebuah perjanjian tersebut. Habisnya masa perjanjian, jadi punya ada tanggal kadaluarsanya, bisa dilanjutkan, bisa juga tidak. Yang ketiga, salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua. Kalau salah satu pihak aja ingin mengakhiri, tapi tidak disetujui karena belum jatuh tanggal tempo, itu tidak bisa. Ya. Yang keempat, adanya pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain, itu bisa batal. Telah tercapai tujuan dari perjanjian itu, artinya sebelum perjanjian itu dibuat, namun tujuan yang dilakukan sudah dicapai, itu bisa berakhirlah sebuah perjanjian. Tapi dengan syarat-syarat yang diajukan di sebelumnya ataupun di tahap perundingan tadi. Yang keenam adalah syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas ya? Lanjut. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan, nak? Habis waktu kita 10 menit lagi sebelum berakhir. Nggak ada? Iya. Saya, Mi. Siapa Monica? Bukan? Iya, Mi. Ya. Silahkan Monica. Dari minggu-minggu sebelumnya Monica ya. Nggak ada yang lain temannya ya. Monica terus yang bertanya nih. Ya, tapi silahkan Monica. Gini, Umi. Kan
Kalau misalnya kita melakukan perjanjian internasional, itu biasanya kan dikarenakan sesuatu kan, Mi. Ya. Yang saya tanyakan itu tentang dutanya, Mi. Kenapa butanya? Kalau misalnya dia nggak melakukan perjanjian berarti duta itu berada cuman di negara yang melakukan perjanjian internasional terhadap negara duta tersebut, Mi. Gimana kalau tidak ada misalnya melakukan perjanjian internasional, maksudnya fungsi duta itu seperti apa gitu? Fungsi dutanya itu bagaimana gitu? Iya, Umi. Oh, ya. Jadi Nak, duta itu sebelum ada atau tidaknya perjanjian internasional, duta dari sebuah negara ke negara lain itu tetap tetap dikirim. Kenapa? Duta itu kan sebuah perwakilan negara kita di negara penerima, ya kan? Karena apa? Karena warga negara kita juga ada di negara tersebut, gitu Nak. Kan ada warga negara kita yang tinggal di negara lain. Nah, jadi kan kita lihat kita kembali ke materi sebelumnya bahwa duta itu ada duta besar dan duta. Duta besar itu apa? Duta besar adalah duta yang dikirim dari negara pengirim ke negara penerima yang berhubungan ataupun banyak berhubungan timbal baliknya. Timbal baliknya itu tadi dalam hal kerjasama. Tapi duta, itu duta besar ya. Duta adalah, kalau duta saja adalah dikirim berdasarkan apa yang tidak banyak melakukan hubungan timbal balik. Artinya apa? Hanya berhubungan, contoh misalnya negara itu hanya bersifat hubungannya persahabatan, seperti itu dia. Makasih ya, Umi. Iya, jadi tetap ada Nak mewakili negara kita walaupun tidak ada perjanjian internasional. Karena apa? Karena warga negara Indonesia, begitu juga dengan warga negara luar, banyak yang tinggal di Indonesia dan di Indonesia banyak yang tinggal di warga negaranya banyak yang tinggal di negara lain, itu dia. Jadi pahami ya. Tapi biasanya sedikit banyaknya akan banyak melakukan hubungan kerjasama, hubungan internasional. Dalam hal apa? Itu tadi, dalam hal impor ekspor barang ya, karena seperti kalau kita lihat sekarang kasusnya Prancis Indonesia, dengar ya tentang pemboikotan ya. Iya, Umi. Iya, nah kan banyak perusahaan-perusahaan Prancis yang berdiri di Indonesia. Ya, walaupun hanya bersifat franchise dan lain sebagainya, itu kan salah satu bentuk kerjasama sebenarnya. Nah, itu dia. Jadi tidak dipungkiri akan sulit menghindari sebuah kerjasama itu tadi. Ya, dan perjanjian internasional ini sifatnya bukan hanya sebuah kerjasama di dalam perdagangan ataupun jual beli saja, jual beli produk, tapi banyak juga tadi kan kita lihat tadi berdasarkan apanya kan, subjeknya, bentuk wujudnya ada dalam segi batas wilayah, ya karena politik tadi ya, dan lain sebagainya. Gitu ya, Monica. Iya, Umi. Makasih, Umi. Iya, sama-sama. Ada lagi, Nak? Saya Umi. Siapa ini? Anissa Pratiwi, Umi. Iya, silahkan Anissa. Perjanjian multilateral itu contohnya gimana, Umi? Perjanjian multilateral, contohnya adalah biasanya banyak di organisasi internasional seperti ASEAN, gitu Nak. Kan banyak kan, multi artinya banyak kan, banyak negara, ASEAN, apalagi organisasi UNICEF, UNESCO, seperti itu dia Nak. Dia lebih ke organisasi, tapi tidak memungkinkan negara yang lain, misalnya gini, negara Indonesia bekerja sama dengan Prancis. Namun pasti nggak hanya dua negara itu saja, bisa jadi negara yang lain juga ikut, negara di luar negara Prancis Indonesia tadi gitu misalnya. Kalau lebih ke organisasi tadi misalnya ASEAN dalam hal perekonomian juga Nak. Misalnya membantu negara lain yang terkena musibah misalnya. Membantu perekonomian negara lain seperti Palestina, itu salah satu bentuk multilateral juga. Contohnya. Bisa Nisa. Jadi contohnya itu bisa sama juga, bisa perdagangan. Kan perdagangan nggak hanya dilakukan dua negara, Nak, bisa banyak negara gitu. Bisa paham, bisa maksud artinya. Anissa? Jadi Mem, maksudnya bersifat umum itu kayak mana, Mem?
Bersifat umum. Yang mana ini, Nak? Bersifat umum yang mana, Nak? Kita balik lagi. Maksudnya kan bersifat terbuka atau bersifat umum gitu tadi, umum atau bersifat terbuka itu maksudnya gimana, Mem? Memberikan kesempatan untuk negara lain turut serta dalam perjanjian itu Iya. Artinya, Nak, dalam melakukan sebuah perjanjian ya, kalau dilakukan namanya multilateral, dia bisa dilakukan oleh negara lain yang ikut berpartisipasi di situ. Jadi tidak hanya menutup kemungkinan dua negara saja. Jadi dia bersifat terbuka, boleh negara lain yang mau misalnya dalam hal apa namanya ya, perdagangan atau perekonomian boleh ikut dalam sebuah perjanjian internasional itu tadi. Itu maksudnya. Jadi tidak dikhususkan untuk negara A dan B saja, gitu dia. Makanya Umi contohkannya apa? Organisasi. Organisasi kan banyak negara yang boleh ikut masuk ke dalam organisasi itu kan tidak ada syarat khusus, ya karena tidak ada negara yang ditolak mengikuti organisasi tertentu. Bahkan negaranya terkadang yang tidak mau masuk ke organisasi itu. Contoh masuk ke organisasi PBB. Tidak semua negara di dunia ini yang masuk ke PBB. Tapi PBB tidak menutup kemungkinan bagi negara lain yang mau masuk ke PBB, itu maksudnya. Karena multi itu kan banyak negara gitu, Nak. Jadi bersifat umum dia. Bisa gitu, bisa maksudnya kan, Anissa? Bisa, Umi. Ya, ada lagi, Nak? Terima kasih, Umi. Ya, sama-sama, Nak. Ada lagi? Umi, Ya. Saya ini, Mi. Mau nanya satu lagi, Mi, boleh kan, Mi? Boleh. Kan kalau misalnya sebuah negara melakukan perjanjian internasional, misalnya antara dua negara gitu kan, Mi, yang melakukan pengesahannya itu dari perwakilan negaranya itu siapa, Mi? Kalau misalnya kita itu yang, misalnya kan mereka melakukan perjanjian ekonomi, itu yang melakukan pengesahan yang mewakili dari negara kita itu Kementerian Ekonomi gitu, Mi, atau presidennya? Kedua-duanya, Nak. Jadi ketika kalau dirundingkan masih tahap perundingan, nah itu masih boleh langsung presidennya langsung ya, kepala negara atau kepala pemerintahannya, entah dia presiden atau perdana menteri, boleh langsung terjun langsung, boleh dia mengirim duta dan konsulnya sebagai kepercayaannya. Nah, untuk masalah pengesahan dikembalikan lagi ke kepala negara masing-masing. Nah, jadi di pengesahan itu bukan hanya satu negara, jadi kedua negara ataupun banyak negara yang melakukan perjanjian itu akan meletakkan masing-masing simbol ya ataupun pengesahan dari negaranya bahwa disetujuilah sebuah perjanjian itu, gitu dia. Boleh dikirim dutanya ya dalam melakukan perundingan, tapi ketika pengesahan, nah itu pasti langsung kepala negara. Bisa dipahami gitu, Mani? Bisa, Umi. Makasih, Umi. Iya, makanya kan banyak kita lihat, Nak, Presiden Jokowi berkunjung ke negara ini dalam hal rangka melakukan perjanjian, kan ada seperti itu kan? Kan ada, kalau kita lihat ada foto mereka berjabat tangan, ya kan ada juga surat MOU-nya, kan ada seperti itu, Nak. Ada dia, itulah salah satu bentuk kerjasama tadi, bentuk perjanjian tadi yang ditandatangani oleh ataupun disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu selaku kepala negara. Ya, oke, Anak. Oke, baik, karena waktu kita juga sudah habis, tepat di pukul 10. Ya, jadi minggu depan kita ulangan harian ya. Ya, bisa nanti kita review minggu depan, review materi, bisa jadi review materi sebelumnya. Oke, terima kasih untuk hari ini, tetap jaga kesehatan dan semangatnya, Nak. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya di psikologi yang sudah kami upload ya. Terima kasih, saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.